Hai Civilian, perkenalkan nama saya Aldi Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Komunikasi 3C. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah jelaskan apa perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya dan berikan contohnya. Eh, Komunikasi lintas budaya itu adalah diartikan sebagai proses mempelajari komunikasi di antara individu maupun kelompok suku bangsa dan ras yang berbeda negara. Karena pasti beda negara ya pasti juga beda kebudayaan. Selanjutnya pengertian komunikasi lintas budaya menekankan perbandingan kebudayaan. Selanjutnya ada komunikasi antar budaya, komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Dan yang kedua adalah menekankan interaksi. Dari komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada menekankan perbandingannya. Tapi kalau di komunikasi antar budaya lebih menekankan interaksi yang terjadi antar pribadi yang berbeda latar kebudayaan. Nah, salah satu contohnya adalah kalau dari komunikasi lintas budaya adalah komunikasi antar orang Jawa dan orang Batak. Nah, dari situ kan udah berbeda, sukunya, bahasanya sudah berbeda. Itu adalah disebabkan adanya komunikasi lintas budaya. Dan selanjutnya adalah komunikasi antar pemeluk agama, yaitu adalah agama Islam dan agama Kristen. Itu adalah berbeda, itu fakta. Selanjutnya ada contoh dari komunikasi antar budaya. Seseorang yang menjunjung tinggi budaya individual mereka akan bersikap sesuai dengan norma dan peraturan dalam konteks tertentu hingga di lingkungan kerja mereka. Seperti misalnya seperti ini. Orang Jawa itu terkenal lembut dan orang Batak lebih dikenal keras atau bernada tinggi. Misalkan mereka disatukan dalam sebuah pekerjaan, pasti orang Jawa itu lebih ke istilahnya kayak sopan, atau orang Batak itu lebih sopannya dengan cara mereka, yaitu dengan kayak bernada tinggi. Itu adalah jawaban nomor 1. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang berbunyi apa yang dimaksud dengan keluarga dan apa kaitannya keluarga dan kebudayaan. Keluarga adalah kelompok intim yang menurunkan identitas rumah dan kelompok dengan kesetiaan dan emosi yang kuat serta pengalaman budaya dan masa depan. Peranan keluarga bertujuan untuk mengajarkan budaya-budaya pada anggota keluarga yang baru sejak lahir, apa yang perlu mereka ketahui untuk dapat bertahan hidup dan tinggal dalam masyarakat yang harmonis. Apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Ada seorang anak dari budaya Jawa menikah dengan seorang anak yang bersuku Batak. Nah, mereka itu adalah keluarga yang mempunyai keterkaitan budaya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan agama, sekularisme, dan spiritualisme sebagai cara pandang dan contohnya. Oke, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita juga harus menaati tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Yang selanjutnya ada sekularisme. Sekularisme itu adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Contohnya dari sekularisme adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang sudah lazim dan sudah umum di kalangan remaja. Oke, selanjutnya ada spiritualisme. Spiritualisme itu adalah di dalam agama adalah kepercayaan atau praktik-praktik yang berdasarkan kepercayaan bahwa jiwa-jiwa yang terangkat tetap bisa mengandalkan hubungan dengan jasad. Contohnya seperti ini. Contoh spiritualisme seperti ini. Adat kuno yang selalu percaya terhadap roh-roh yang terdahulu. Oke, selanjutnya itu saya akan menjawab nomor 4. Pertanyaan nomor 4 itu adalah identitas
memiliki sisi gelap, salah satunya adalah stereotype. Jelaskan apa yang dimaksud dengan stereotype beserta contohnya. Oke, stereotip itu adalah merupakan bentuk kompleks dari pengelompokan yang secara mental mengatur pengalaman dan mengarahkan sikap dalam menghadapi orang-orang tertentu. Alasannya mengapa stereotip itu membuat komunikasi antar budaya? Yang pertama adalah stereotip merupakan sejenis penyaring yang menyediakan informasi yang konsisten dengan informasi yang dipercayai oleh seseorang. Bukan pengelompokan tersebut yang menyebabkan masalah antar budaya, namun asumsi bahwa semua informasi spesifik mengenai sesuatu budaya diterapkan kepada semua orang dari kelompok tertentu. Stereotip juga menghalangi keberhasilan sebagai seorang komunikator, karena stereotip biasanya berlebihan, terlalu sederhana, dan terlalu menyamaratakan. Stereotip juga jarang berubah karena stereotip atau pandangan biasanya berkembang sejak awal kehidupan dan terus berulang dan bisa diperkuat dalam suatu kelompok. Untuk menghindari stereotip dimulai dari asumsi-asumsinya. Stereotip dapat berubah ketika anggota dari kelompok yang berbeda meningkatkan interaksi mereka satu sama lain. Oke, selanjutnya itu kita akan ngebahas soal stereotip. Contoh dari stereotip. Contohnya adalah ketika misalkan kita bertemu dengan satu orang yang berasal dari Padang. Nah, kita itu punya prasangka-prasangka sehingga perilaku kita pun menyimpulkan dengan stereotip. Misalkan orang Padang itu keras, orang Padang itu bekerja keras, egois. Nah, stereotip itu yang harus dikurangi. Bahayanya bila kita berperilaku sesuai dengan stereotip yang kita pikirkan, itu bisa memunculkan mungkin pandangan-pandangan buruk terhadap seseorang, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah nomor 5. Soalnya berbunyi, dalam perkembangan budaya ditandai oleh sejumlah variasi bahasa. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang aksen, dialek, dan branding berdasarkan, dan diberikan contohnya. Oke, yang pertama itu adalah aksen. Variasi pelafalan yang terjadi ketika orang menggunakan bahasa yang sama, meskipun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Aksen dan tempo bicara antar pelaku komunikasi ini berbeda. Contoh, ketika orang Jawa berbicara bahasa Indonesia, jelas bahwa logat Jawa rada pelan jika ketika dia menggunakan bahasa Indonesia, mereka lambat sehingga lebih jelas terdengar. Berbeda dengan orang Papua yang menggunakan bahasa Indonesia. Tempo bicara mereka cepat sehingga ketika didengar oleh orang Jawa maka akan sulit dipahaminya. Selanjutnya adalah dialek, dibedakan atas kosakata, tata bahasa, dan tanda baca. Contoh, kedua pelaku komunikasi menggunakan kosakata yang bukan merupakan bahasa Indonesia yang baku. Yang selanjutnya adalah argot. Argot adalah dialek suatu golongan yang menunjukkan bahwa pengguna bahasa adalah bagian dari suatu golongan atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah slang. Slang menunjukkan pada makna sosial tertentu atau identitas linguistik yang digunakan secara informal. Slang dapat dibedakan berdasarkan wilayah regional maupun digunakan oleh kelompok tertentu. Selanjutnya ada branding. Branding adalah pengguna dari nama perusahaan atau simbol tertentu yang merujuk pada produk tertentu. Brand dikategorikan sebagai bahasa karena menjadi simbol yang dikenal oleh masyarakat. Oke, segitu saja jawaban ujian tengah semester komunikasi lintas budaya dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.